Salam semangat. Kita ketemu kembali dalam materi PJJ ketiga untuk kelas 8 tentang gerak lurus beraturan atau sering dikenal dengan GL. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kalian pernah melihat ada kereta yang berjalan di atas rel dengan lintasan yang lurus. Pada gambar pertama ini adalah model kereta modern yang kita impikan ya. Sementara model kereta yang itu adalah kereta yang ada di Indonesia, yaitu kereta dalam bentuk yang lama tetapi masih berfungsi baik. Dia juga melaju dalam lintasan lurus. Kemungkinan juga ada anak yang naik sepeda melintasi jalan yang lurus, dan juga mungkin mobil yang lewat jalan tol yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak-gerak benda tersebut merupakan satu contoh benda yang bergerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus punya ciri-ciri gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Pada gambar di bawah ini juga ada seseorang yang lari, misalnya dari A menuju B dalam lintasan yang lurus. Maka dia juga dikategorikan sebagai benda yang bergerak. Apa perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus yang berubah beraturan? Gerak lurus itu dibagi dua, itu ada gerak lurus yang beraturan dengan ciri kecepatan tetap atau percepatannya 0. Sementara yang kedua adalah gerak lurus yang berubah beraturan atau disebut dengan GLBB, kecepatannya berubah dan percepatannya tetap. Dalam GLBB nanti dibagi dua, ada GLBB yang dipercepat, yaitu kecepatannya semakin bertambah, dan juga GLBB yang diperlambat, atau kecepatannya yang berkurang. Pada saat ini kita hanya membahas tentang gerak lurus beraturan. Adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan nilai kecepatan yang tetap. Pada gambar tersebut, Bapak sampaikan ada gambar kura-kura mana dia berjalan dengan kecepatan 3 cm per sekon. Dari detik kedua sampai detik keempat dia tetap 3 cm per sekon. Dari detik keempat sampai ke-6 dia juga 3 cm per sekon. Demikian juga dari detik ke-6 sampai detik ke-8 dia juga kecepatannya 3 cm per sekon. Gambar tersebut ingin menunjukkan bahwa benda atau makhluk hidup yang bergerak dengan kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu maka dikatakan sebagai gerak lurus yang beraturan. Secara matematis, persamaan untuk gerak lurus beraturan adalah sebagai berikut. V atau kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dengan segitiga itu seperti yang tampak, yaitu S di atas, V dan T di bawah. Dari segitiga itu kita bisa mengubah rumus kecepatan. Bisa ditanyakan S-nya, berarti tinggal V kali T. Ditanyakan V, S per T. Ditanyakan T, S per V. Dan keterangan V adalah kecepatan atau kelajuan dan kecepatan dengan satuan meter per sekon atau kilometer per jam. Sementara perpindahan itu S atau jarak, meter atau kilometer, dan waktu T dalam sekon atau dalam jam. Jika dibuat grafik, gerak lurus beraturan adalah sebagai berikut. Sumbu Y menunjukkan kecepatan, sedangkan sumbu X menunjukkan waktu. Pada GLB, tadi selain cirinya adalah lintasannya berupa garis lurus, maka kecepatannya juga bernilai tetap. Nah, tugas kalian sekarang untuk lebih memahami tentang gerak lurus beraturan atau GLB, kalian bisa mengerjakan soal mari mencoba dari buku modul nomor 1 sampai 6. Seperti yang dilakukan sebelumnya, nanti jawaban kalian dituliskan di sebuah kertas atau di buku catatan, difoto, kemudian bisa dikirim melalui Google Class. Ya, kalau untuk penilaian yang Google Form nanti Bapak sampaikan kalau sudah beberapa materi yang disampaikan. Berikut beberapa soal yang
akan dikerjakan oleh kalian. Jika Anda yang tidak mempunyai buku modul atau memilikinya, bisa melihat dari soal-soal berikut. Soal-soal latihan. Yang pertama adalah ubahlah satuan kecepatan berikut dengan benar. Jadi 36 km per jam ada berapa meter per sekon? Yaitu caranya 36 km ada berapa meter, 1 jam ada berapa sekon. Ya, kalian bisa hitung, kemudian nanti dibagi nilainya. Kemudian 90 km per jam ada berapa meter per sekon? Sama, caranya 90 km ada berapa meter, 1 jam berapa sekon. Kemudian untuk soal C dan D itu dibalik, 15 meter per sekon ada berapa kilometer per jam. Maka caranya sama, 15 meter ada berapa kilometer, 1 sekon ada berapa jam. Dan nanti hasilnya kalian bagi. Soal yang kedua, Abel bersepeda ke rumah Michel yang berjarak 3 km dalam waktu 10 menit. Tentukan kecepatan Abel dalam meter per sekon. Kemudian soal ketiga, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Apabila mobil tersebut bergerak dalam waktu 15 menit, maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, satuannya itu belum sama. Kalian bisa mengubah 120 km per jam menjadi meter per sekon, atau 15 menit menjadi berapa desekon. Bisa juga dilakukan dengan 120 km per jam tetap, tetapi 15 menit ada berapa jam. Kalian bisa ubah. Kemudian nomor 4, ini Pak Yuwono mudik ke Semarang dengan naik kereta api. Kereta api bergerak dengan kecepatan 110 km per jam. Apabila jarak Cirebon-Semarang 330 km dan Pak Yuwono berangkat pukul 5 pagi, maka pukul berapakah ia akan tiba di Semarang? Nah, kalau ini satuannya sudah bisa digunakan langsung karena sama. Ya, kalian nanti kerjakan. Kemudian nomor 5, sebuah kendaraan menempuh jarak 60 km selama 1 jam 30 menit, jadi 1,5 jam ya. Berapa jarak yang ditempuh apabila kendaraan tersebut hanya bergerak 15 menit? Nah, coba kalian kerjakan dengan catatan tadi, satuannya mesti disamakan. Terakhir nomor 6, sebuah mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan ketentuan sebagai berikut. 25 menit pertama mobil itu menempuh jarak 15 km. 35 menit selanjutnya menempuh jarak 45 km. Dan 15 menit kemudian menempuh jarak 20 km. Tentukanlah kelajuan rata-rata mobil tersebut. Pada 3 bagian tersebut, satuan waktu dan satuan jaraknya belum sama. Maka yang satuan menit kalian ubah ke dalam satuan jam semua. Baru nanti bisa di rata-rata. Demikian soal-soal yang Bapak sampaikan. Selamat mencoba. Kiranya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tuhan memberkati kalian semua.